Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusallim ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, yang insyaallah sama-sama mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Salah satu nikmat yang begitu luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yaitu Allah menghidupkan kita dari mati kecil kita. Makanya kita dianjurkan berdoa pada saat bangun pagi. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya, begitu pula satu hal yang perlu menjadi kesyukuran juga kita, bahwa kita setiap paginya, setiap hari kerja senantiasa kita istiqomah untuk membacakan atau mendengarkan hadis dari baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana hari ini alhamdulillah kita kembali membacakan salah satu hadis dari beliau Rasulullah SAW tentang 5 pondasi dalam Islam. Ya. Dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia mengatakan, baginda Rasulullah SAW bersabda, agama Islam dibangun atas 5 tiang. Bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, membayar zakat, haji, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dari kitab At-Targhib. Kelima hal di atas adalah asas-asas agama terbesar dan bagian yang terpenting. Agama Islam diibaratkan oleh baginda Rasulullah SAW seperti sebuah kemah yang disangga oleh 5 tiang. Tiang tengahnya adalah kalimat syahadat, dan 4 tiang lainnya adalah pendukung pada setiap penjuru kemah itu. Tanpa tiang tengah, kemah tersebut tidak akan dapat berdiri sama sekali. Apabila salah satu dari keempat tiang lainnya tidak ada, kemah tetap berdiri, tetapi sudut yang tidak bertiang itu akan menjadi miring dan mungkin roboh. Berdasarkan hadis di atas, marilah kita melihat diri kita sendiri. Sejauh manakah kita telah menegakkan Islam? Lalu rukun Islam yang manakah yang kita jaga dan sempurnanya? Kelima tiang dalam hadis ini sangat penting, sehingga diterapkan sebagai asas-asas Islam. Oleh sebab itu, sebagai seorang muslim, penting sekali kita memperhatikan semuanya. Namun demikian, hal yang terpenting setelah iman adalah sholat. Saya ulangi, hal yang terpenting setelah iman adalah sholat. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bersabda, aku pernah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, sholat. Aku bertanya lagi, lalu apa? Beliau menjawab, berbuat baik kepada kedua orang tua. Selanjutnya aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mullah Ali Qadri radhiyallahu alaihi menyatakan bahwa para ulama telah menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa salat adalah kewajiban Islam yang terpenting setelah iman. Hal ini dikuatkan lagi oleh hadis sahih yang berbunyi,
Salatu khairum manduh. Salat adalah sebaik-baik amal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Selain hadis di atas, masih banyak hadis sahih lain yang menjelaskan bahwa amal manusia yang terbaik adalah salat. Dalam kitab Jami'ul Ushagir disebutkan 5 orang sahabat yang telah meriwayatkan hadis di atas, yaitu Sayyidina Sauban, Sayyidina Ibnu Umar, Sayyidina Salamah, Sayyidina Abu Umamah, dan Sayyidina Ubadah radhiyallahu anhum, Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa amal yang paling utama ialah salat pada waktunya. Dari kitab Jami'ul Shagir, Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ummu Farwah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwa salat pada awal waktu adalah amal yang penting dan yang paling utama. Semua hadis di atas mempunyai makna yang berdekatan. Jadi untuk itu, saudara-saudaraku semua, sebagaimana telah kita dengarkan salah satu hadis bahwa setelah keimanan, yaitu amalan yang paling utama, yaitu salat. Salat. Tidak ada balasan, tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak menunaikan salat. Jelas kata Rasul, jika engkau tidak bisa melaksanakan salat secara berdiri, maka laksanakanlah salat secara duduk. Begitu sebaliknya, salat secara duduk tidak mampu, maka laksanakanlah secara baring. Berbaring juga tidak mampu, maka laksanakanlah dengan isyarat. Sampai-sampai lantaran pentingnya yang namanya salat, bahkan napas kita setelah keluar berpisah dari jasad kita, namun kita tetap disolati. Untuk itu saudara-saudaraku semua, tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak menunaikan salat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa terkesan dalam hati dan kita senantiasa berniat untuk mengamalkan. Begitu juga kita berniat untuk menyampaikan kepada saudara-saudara muslim kita, terutama kepada keluarga kita semua. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan daripada majelis kita tutup dengan membaca doa kifarat majelis. Subhanallah bihamdik, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa salam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.